Video kali ini kita akan coba bahas salah satu isu menarik yang memang datang dari Google. Apa itu isu menariknya? Google baru saja mengeluarkan satu buah hal yang paling menarik ini adalah gebrakan baru kita buat aplikasi Android hanya dengan mengetik prompt. Jadi kalau dulu kita belajar aplikasi Android itu pakai Android Studio, kemudian pakai Kotlin, ke download Android Studionya, kemudian install emulatornya dan lain-lain sebagainya. Sekarang buatnya itu serasa kita cukup ngetik prompt, kemudian kita bisa build native Android apps-nya dan langsung bisa mencoba di HP secara langsung. Tidak perlu coding, codingnya langsung di-generate dan emulatornya yang lebih hebatnya, emulatornya juga langsung ada di dalam Google AI Studio, yaitu hanya butuh browsernya saja. Penasaran bagaimana bentuknya? Nah, kita akan coba bahas di video kali ini tentang bagaimana membangun atau membuild apps Android hanya dengan menggunakan prompt di Google AI Studio. Kembali dengan saya Ridwan Tutorial yang membahas tentang segala hal tentang apa itu dunia IT, dunia programming, dunia literasi digital, dan dunia tentang kecerdasan artifisial yang ada di channel Ridwan Tutorial. Baik, nah AI Studio. Ketika kita mendengar Google AI Studio, tentu kita berhadapan dengan salah satu yang memang yang namanya aja AI, tentu pastinya adalah berbasis prompt. Dia di sini saya telah mencoba untuk membuktikan dari apa yang memang bisa ndak ya kalau misalkan kita buat apps Android native tetapi pakai prompt-nya saja. Nah, di sini saya menggunakan yang gratis saja, yaitu akun saya yang menggunakan tentang yang ya apa namanya email gratis, maksudnya bukan yang pro, bukan berbayar. Nah, saya sudah mencoba membuatkan satu buah aplikasi yang saya beri nama adalah Safebook. Ini hanya untuk sekedar uji coba saja sih sebenarnya. Ini yang dilihat di sini adalah ini apps Android-nya. Ini kalau saya buka, saya masuk menggunakan Google, ini apps-nya jadi, saya tinggal pilih saja, misalkan ini, kemudian langsung dia akan masuk ke dalam ini aplikasinya ini, udah jadi itu. Nah, tinggal kita nanti tambahin catatan, dan ini apakah saya buatnya menggunakan code, misalkan menggunakan Android Studio dengan coding yang begitu panjang itu? Saya hanya membuatnya menggunakan AI Studio dan dengan menggunakan prompt yang sangat sederhana saja. Ini contohnya. Nah, dan ini yang saya buka ini adalah emulator. Ini kalau saya buka di sini seperti ini, dia bentuknya seperti ini, emulator. Luar biasa bahwa kalau dulu kita perlu menginstal SDK, NDK dan apalah banyak library hanya untuk membuat satu menampilkan satu emulator. Nah, di sini kita hanya bisa membukanya hanya di browser. Ini browser. Oke, penasaran gimana caranya membuatnya di semuanya? Kita langsung coba saya perhatikan saja. Perlihatkan bagaimana saya membuat apps ini dan saya membuilnya langsung ke dalam emulator. Oke, nah ini adalah Google AI Studio. Silahkan akses aistudio.google.com, kemudian silahkan login dengan menggunakan akun masing-masing. Tetap yang menggunakan akun. Nah, saya di sini menggunakan akun gratis ya, bukan yang berbayar, bukan yang pro, saya menggunakan akun gratis. Nah, pada tahap ini saya menguji cobanya adalah dengan menggunakan dua cara, yaitu dua tahapan maksudnya. Untuk promnya, di sini kita tinggal masuk ke dalam halaman dashboard atau halaman chat dari Google AI Studio. Di sini langsung kita nanti tinggal kasihkan pilihan saja. Kita pilih Build and Android Apps. Jadi ketika kita klik di sini, maka di sini akan langsung muncul pilihan bagaimana membuat apps Android hanya dengan mengklik bagian ini saja. Nah, disinilah kita ketik prompt ya. Nah, prompt-nya ini yang menjadi permasalahannya, gimana bagusnya supaya kita bisa menghasilkan satu prompt yang menarik, yang memang prompt itu bukan hanya istilahnya mengikuti sesuai dengan anatomi lah bahasa saya. Nah, untuk membantu saya dalam mengetikkan apa aplikasi yang akan saya buat dan bagaimana format struktur prompt-nya, saya menggunakan AI Gemini. AI Gemini. Saya simpel saja, ngetik promptnya di Gemini di sini adalah buatkan anatomi prompt untuk buat aplikasi Android menggunakan AI Studio.
Saya hanya simpel begini saja. Nah, langsung di sini akan dibuatkan hasilnya anatomy prompt untuk membuat aplikasi Android-nya. Di sini ada diarahkan apa perannya, spesifikasinya, fiturnya bagaimana, kemudian struktur kodenya apa, dan yang kelima, formatnya adalah format outputnya bagaimana. Nah, ini ada diberikan contoh nih. Bertindaklah bla bla bla, ini peran, konteks, rule ya. Seperti biasa, ini spesifikasinya, misalkan kita gunakan Kotlin atau bahasa apa, Flutter misalkan atau bagaimana. Tapi ini karena native berarti menggunakan Kotlin. Nah, di sini ada fiturnya apa saja. Misalkan ini fitur aplikasi ini adalah bla 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 bla. Ini ada contohnya. Dan struktur kode desainnya, struktur produk proyek, material desain 3 dan temanya bagaimana, dan format outputnya bagaimana. Misalkan seperti ini, tampilkan kode, dan seterusnya. Nah, ini struktur anatomi prompt untuk membuat apps Android-nya. Nah, hebatnya di sini game ini di sini, saya langsung diberikan salin prompt untuk saya dapat gunakan langsung. Jadi saya tinggal copy salin kodenya saja, salin kodenya, kemudian setelah saya salin copy kodenya, saya tinggal bawa ke dalam chat di dalam Google AI Studio, saya langsung paste, kemudian saya pilih build apps Android, tinggal saya ubah apa aplikasi yang mau dibuat. Ini ya, ada aplikasinya ini. Tinggal dihapus di sini saja, tuliskan nama aplikasinya apa, kemudian di sini tujuan utama, apa tujuan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Ini ada diberikan contoh. Oke, kemudian spesifikasi dari aplikasi tersebut. Misalkan bahasa Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, arsitekturnya apa? Di sini ada contoh model view model. Kemudian database-nya menggunakan apa? Kalau di sini misalkan kita menggunakan database lokal, SQLite atau Firebase, yang memang populer Firebase misalkan, atau menggunakan library tambahan, misalkan untuk API kalau ada API-nya. Silahkan dituliskan di sini. Ini di prompt-nya. Kemudian fitur aplikasinya, misal ada halaman login menggunakan Google, akun Google. Ada dashboard-nya, kira-kira dashboard-nya apa saja. Ini yang diberikan saran fiturnya. Kalau mau ditambahkan lagi, tinggal enter saja buat fitur yang keempat, kira-kira apa fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian, tolong berikan output-nya, struktur foldernya, file, dan lain sebagainya. Inilah prompt yang saya gunakan. Nah, hasilnya apa? Saya akan tunjukkan aja hasilnya langsung. Ini hasilnya. Nah, ini ketika dilihat di sini, hasilnya di sini ini promnya ya, ini promnya yang sama ya. Di sini promnya saya membuat sebuah aplikasi dengan nama SafeBook. Jadi aplikasi ini ibaratnya saya mau menyimpan data-data buku apa yang sudah saya baca dan progresnya seperti apa. Jadi saya beri namanya SafeBook, kayak gitulah bahasanya. Dan di sini saya katakan bahwa aplikasi ini membantu pengguna mencatat data buku bacaan sehari-hari. Kemudian spesifikasinya saya diarahkan menggunakan Kotlin, ini dia. Kemudian storage-nya adalah menggunakan storage lokal, database lokal. Kemudian library tambahannya saya tidak berikan. Fiturnya saya ikuti saja, 3 fitur ini biar cepat saja. Kemudian outputnya seperti ini. Dan hasilnya apa? Jadi kodenya. Ini kodenya, yang ini kurang lebih digenerate hampir 5 menit. 5 menit lah saya bilang. 5 menit saya tunggu ini code-nya dan ini struktur foldernya, struktur project-nya, dia menggunakan Kotlin dan ini struktur project foldernya dan ini ada dijelaskan file konfigurasi build Gradle-nya ada di sini semuanya. Kemudian di sini ada diberikan penjelasannya, simulasinya pakai apa dan dashboard interaktifnya dan blank. Ini ada sedikit revisinya karena ada di revisi ya ketika dites mungkin ada yang error kodenya, dia digenerate kembali dan hasilnya ini dia aplikasinya. Udah jadi itu. Langsung terinstall di emulator. Dan emulator ini langsung terinstall, terbuka ketika model yang bentuknya seperti ini. Udah jadi. Ini emulatornya. Ini emulator ini. Yang dilihat ini emulator. Ini bisa di, apa namanya, kalau mau di full screen atau di reload, ataupun diubah yang bentuknya lainnya ini ada. Nah, kodenya, ini kode. Ini struktur kodenya, projectnya. Ini struktur projectnya. Ada apps seperti apa namanya struktur project dari sebuah aplikasi native-nya Android. Ada Gradle, ada apps di sini. Kalau dilihat di sini ada Java Kotlin-nya, Android Manifest-nya, itu sudah ada semuanya.
Kemudian kalau misalkan mau dibuka source code-nya satu persatu, ada misal nih role model, book Kotlin, ini Kotlin ya, udah ada codingnya. Ini Kotlin, data ke codingnya. Yang mainnya yang mana? Yang main activity. Nah ini dia, udah ada codingnya. Jadi persis seperti kita buat aplikasi Android menggunakan Android Studio, hanya menggunakan Kotlin. Nah, ini langsung jadi dalam saya bilang aja lah kurang lebih 7 menit sampai 8 menit. Dan ini hasilnya. Ini tinggal download. Dan hebatnya lagi, kita bisa mengekspor ke anti-gravity. Tapi dalam video ini saya nggak bahas dulu tentang bagaimana mengekspor ke anti-gravity. Kita bisa download szip kodenya, tinggal download, kemudian tinggal buka misalkan kayak gini kodenya, oke, udah 18 megabyte cuma kodenya. Nanti oke, jadi download codes-nya. Ini kalau misalkan kita mau buka nanti di dalam apa namanya Android Studio ataupun yang lainnya silahkan saja. Dan ini struktur codingnya sudah ada ini. Ini struktur codingnya. Oke. Nah, udah jadi. Nah, ini hebatnya AI Studio. Nah, ini tinggal ya kalau mau diedit atau apa kayaknya di sini saya belum sempat edit ya. Misalkan mengubah codingnya saya nggak coba lagi di sini. Cukup lihat aja dulu hasil awalnya bagaimana. Dan ini previewnya. Ini dan ini apps-nya langsung terinstal ke dalam emulator kita, SafeBook. Ini. Nah, ini aplikasinya itu yang jadinya itu. Sudah ada tambahin buku, tambah buku, judul buku, nama penulis, kategorinya apa. Kemudian ya udah seperti biasa kita udah jadi pakai aplikasinya. Ini emulator. Nah, ini emulator ada apps-apps yang lainnya, ada YouTube dan sebagainya. Ini emulator. Hanya menginstal emulator ini kurang lebih cuma 5 menit sampai 10 menit. Dan ini kalau kita full screen, ini jadinya dan dia bisa kita ganti device-nya menjadi tablet ya, kayak gini atau mobile kayak gini. Rotate misalkan kayak gini di apa namanya diputar. Oke, ini putar belum bisa kayaknya ya. Oke, saya balik dulu nggak apa-apa. Nah, udah kayak gini. Mobile ini tinggal diubah saja. Kalau ini dalam versi full screen. Nah, ini emulator. Dan hebatnya lagi, apanya hebatnya lagi? Kita bisa melakukan install apps-nya langsung yang sudah kita buatkan ini ke dalam perangkat kita langsung. Ini dia. Install. Install. Di sini langsung bisa kita install ke dalam HP kita. Ada petunjuknya nih. Developer modenya diaktifkan, enable USB debugging-nya diaktifkan, colokin HP kita dengan komputer menggunakan kabel USB, langsung ada perintah install via USB. Sekarang kita contohkan. Saya langsung akan contohkan, saya akan coba install apps ini ke dalam HP saya langsung. Nah, saya buka HP saya dulu. Oke, yang muncul ini adalah HP saya. Saya buka dulu HP-nya. Oke, itu HP saya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana caranya menginstal ke dalam HP yang langsung. Ini HP saya ya. Yang pertama disebutkan di sini adalah enable developer mode. Kita enable dulu developer mode-nya. Setting, kita masuk ke setting. Saya menggunakan Samsung. Silahkan disesuaikan dengan versi HP yang digunakan. Software information, build number, tekan 7 kali. Oke, saya sudah langsung bisa masuk ke mengaktifkan developer mode. Oke, kita masuk ke developer mode. Ini dia, aktif. Kemudian kedua adalah enable USB debugging. Yang ini kita scroll ke bawah. Ini dia. Oke, aktif. Oke, developer mode-nya sudah aktif. Nah, sekarang hubungkan HP-nya ke dalam ininya, ke dalam komputer yang kita gunakan. Kebetulan saya sudah hubungkan ini. Kemudian saya tinggal klik install via USB. Ini coba kita testing dulu ya. Kalau misalkan gagal nanti, ya coba kita lihat. Karena ini baru pertama sekali saya cobanya. Saya tekan install via USB. Oke, ini ada Samsung Android. Langsung terdeteksi ya HP saya ya. Ini Samsung Android-nya. Saya klik connect.
Saya mau gunakan browser, dia langsung akan menginstal. Coba perhatikan, ini ada keterangannya. USB debugging, saya klik allow, ini di HP ya. Oke, dan kita tunggu proses instalasinya. Installing apps to your device. Kita tunggu. Uploading APK, oke. Kita tunggu. Kita tunggu berapa lama? Ini kurang lebih 15.30. Kita tunggu berapa lama di installnya. Uploading, download. Oke, kita buka. Ini HP saya ya. Saya lagi menunggu. Ini belum masuk apps-nya. Kita tunggu saja dulu. Kira-kira berapa? Nah, udah jadi itu. Nggak sampai 1 menit udah ada di aplikasi kita, di HP kita. Ini aplikasinya ya. Saya buka lagi. Ini HP saya nih. Ini HP saya. Ini nama apps-nya. SafeBook. Nah, itu apps-nya. Saya buka, masuk menggunakan Google. Oke, saya pilih Guiz User dulu. Oke, dan jadi aplikasinya. Jadi itu. Udah punya sampai tuh. Dalam hanya waktu kurang lebih 15 menit saya sudah punya aplikasi yang nambah buku baru. Misalkan nih, buku Android. Oke, nama penulis Ridwan misal ya. Kategori misalkan adalah teknologi. Perkembangan membaca yang total halaman misalkan 200, 500. Baru saya baca misalkan 50 halaman. Oke, kemudian catatan review singkat, insya Allah akan selesai dibaca. Oke, saya simpan ke rak buku, klik, udah jadi langsung apps-nya. Ini catatannya. Ya, ini catatannya, rincian buku. Dan sudah ada keterangan di sini, filter, tambah, kayak gitu. Jadi aplikasinya, apps-nya, tuh, SafeBook. Nah, nanti kalau misalkan misalkan mau diubah ikonnya ataupun mau ditambahin dijadikan file APK, ini kan langsung terinstall ke dalam HP kita. Bagaimana kalau misalkan di dalam menjadikannya misalkan kita ekspor menjadi APK, ada publish di sini, publish di sini nanti mungkin kita bisa mengkoneknya langsung ke dalam Google Play Console kita. Ini hebatnya. Jadi kalau tadi misalkan kita bisa install ke dalam HP kita, kita langsung bisa mempublish aplikasi kita, APK-nya ke dalam Google Play Console. Coba perhatikan. Ini dia. Perhatikan. Dan nanti kita bisa tinggal versionnya berapa, your from, kemudian secretnya, kuncinya, API key-nya, dan bisa kita share di sini ke dalam, ini ya, ada keterangannya dikit, ke GitHub-nya kita. Ini. Ya, gimana caranya? Video ke depan kita akan bahas. Nah, oke. Ini dia. Android AI Studio, Google AI Studio. Buat apps Android hanya cukup 5 menit saja, hanya dengan ketik prompt saja. Tidak perlu belajar lagi, misalkan mendownload Android Studio, menginstal library-library, kemudian menginstal lagi emulator. Hebat langsung 5 menit cukup ketik prompt, tidak perlu punya spesifikasi laptop atau komputer yang tinggi untuk menjalankan emulator. Dia emulator langsung jalan di browser yang kita gunakan dan dia langsung bisa kita publish ke akun developer console atau ke Play Store dan dia langsung bisa terinstall ke dalam perangkat HP kita. Ini dia. Oke, inilah dunia AI yang sekarang. Buat aplikasi hanya tinggal ketik prompt saja. Oke, next video kita akan bahas tentang AI Studio ini dengan membuat aplikasi-aplikasi yang lebih menarik dan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Jangan lupa silakan ikuti terus tentang Ridwan Tutorial yang berkaitan dengan segala hal tentang dunia programming dan dunia kecerdasan artifisial, coding, dan juga dunia literasi digital yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi.